Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Gus Mahendra dari TI 4308 dengan NIM 120 119 0323. Baiklah, untuk sekarang ini saya akan membahas yaitu mengenai pengaruh investasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, yang merupakan salah satu tugas dari pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu siapa sih sekarang ini yang tidak kenal akan itu apa namanya investasi, terutama kaum milenial sekarang ini. Apakah kita semua tahu bahwa ternyata investasi bukan hanya semata-mata untuk mencapai keuntungan pribadi saja, tetapi investasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sebuah negara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam. Semoga kita semua termotivasi untuk berinvestasi juga. Kenapa investasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sebuah negara? Karena investasi juga merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan produk domestik bruto atau PDB dan gross domestic bruto produk atau GDP. PDB sendiri mempunyai korelasi positif, di mana jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga naik. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga akan turun. Begitulah dampak yang bisa terjadi dari dua kemungkinan hal yang bisa terjadi tersebut. Untuk meningkatkan kemajuan Indonesia, dibutuhkan peran yang strategis, itu berupa pembentukan modal itu sendiri. Maka dari itu, kegiatan investasi dan pendanaan sejumlah pasar keuangan modal yang diinvestasikan tersebut akan membentuk perekonomian menjadi stok modal yang akan dibutuhkan. Modal-modal tersebut akan ditujukan untuk sebuah proses produksi yang akan menghasilkan barang yang jasanya bisa digunakan oleh semua orang. Dan bukan hanya investasi saja yang menjadi tolak ukur dari sebuah perekonomian, tetapi masih banyak faktor lainnya yang bisa mempengaruhinya. Nah, pada bahasan kali ini, kita akan membahas mengapa investasi bisa menjadi alasan pertumbuhan dan perkembangan bagi sebuah pertama. Alasan pertama itulah realisasi dalam penanaman modal. Jika kita melihat tahun ini, maka bisa dikatakan tidak cukup baik untuk ekonomi beberapa negara, atau bisa dikatakan untuk semua negara, terutama pada masa wabah atau virus corona ini. Dengan melihat beberapa waktu ke belakang, kita bisa melihat dengan beberapa penurunannya perekonomian. Namun jika kita melihat sebelum pandemi ini, perekonomian dunia cukup baik, terutama Indonesia. Kita bisa melihat banyak perusahaan yang memperbolehkan masyarakat untuk mempunyai dana lebih untuk mengembangkan modal dan dana untuk perusahaan, contohnya investasi saham. Dan juga menurut data Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 190 negara untuk kemudahan berusaha atau easy of doing business. Hal ini membuktikan bahwa keyakinan atas perekonomian Indonesia saat itu di luar kondisi perekonomian global. Dan pada saat 2019, pada triwulan kedua, realisasi dari investasi dan dari penanaman modal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 95,6 triliun, sedangkan penanaman modal asing sebesar 104,9 triliun. Presentasi kedua data tersebut 18,6% dan 9,6% periode sama pada tahun 2018. Pada kuartal 1 tahun 2019, realisasi meningkat 5,3% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 195,1 triliun. Alasan kedua adalah tantangan menghadapi masa depan. Target Indonesia adalah berada pada peringkat 40 besar dalam kemudahan berinvestasi. Jika target tersebut tercapai, maka akan berdampak pada pengembangan ekonomi di Indonesia. Karena diperlukan lembaga keuangan untuk mempermudah investasi Indonesia agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dan untuk memajukan perekonomian Indonesia tidak hanya untuk investasi modal, tapi juga pemerataan SDM dan juga mengurangi pengangguran. Selanjutnya adalah investasi yang benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam teori, Harold Donner menjelaskan bahwa setiap kegiatan investasi dianggap salah satu faktor penting terhadap dua peran yang membawa pengaruh perekonomian. Yang pertama adalah investasi mempunyai hubungan positif dengan pendapatan negara, dan yang kedua yaitu adalah investasi juga
investasi juga bisa mempengaruhi pengeluaran dengan menambah permintaan kebutuhan seluruh rakyat, dan juga bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.